Nah, lagi preparing. Udah masuk. Baik, Bu. Bisa dimulai ya, Bu ya? Bisa. Kalau mau dibuka dulu boleh. Ini apa? Singkat saja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ridni, Pak Budi Rajab, dan Pak Garin Nugroho, terima kasih atas kehadirannya hari ini dalam acara kuliah umum ya, kebudayaan dan visualisasi. Mudah-mudahan di acara ini kita dapat berbagi bersama dengan mahasiswa kami nih tentang entah itu dari aspek praktek bagaimana sih sebenarnya visualisasi dan budaya itu gitu dan lain-lain. Saya mengucapkan selamat berkuliah. Semoga bermanfaat dan Mas Garin nggak pernah bosan untuk berbagi ilmu kepada kami gitu aja. Untuk menyingkat waktu, maka saya serahkan kepada moderator. Baik, Ibu, terima kasih. Selamat datang pada kuliah bersama Kebudayaan dan Visualisasi Pasca Sarjana Antropologi Universitas Padjadjaran bersama Film Director Bapak Garin Nugroho. Nah, perkuliahan ini dihadiri oleh dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Rini Sumarwoto dan Bapak Budi Rajab. Kepada seluruh peserta, mohon menonaktifkan mikrofon selama acara dan jika ada pertanyaan, silakan gunakan fitur chat box pada Zoom ini. Baiklah, saya Repa Kustipia selaku moderator pada acara ini akan membacakan CV narasumber Pak Garin. Ya, jadi Pak Garin Nugroho ini menyelesaikan pendidikan film di Fakultas Film dan Televisi di Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1985 dan pendidikan hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1991. Nah, film pendek beliau yaitu berjudul Gerbong ya, itu yang film pendek pertama di tahun 1985 dan Nocturno di tahun 2015. Kemudian ada film panjang juga Cinta dalam Sepotong Roti pada tahun 1991 dan langsung mendapatkan penghargaan Festival Film Indonesia kategori sutradara terbaik dan cerita asli untuk film. Pak Garin juga menulis buku yang dimulai pada tahun 1995 dengan judul bukunya adalah Kekuasaan dan Hiburan. Mengapa kami hanya menyebutkan yang pertama? Karena kami percaya bahwa yang pertama itu juga bisa mendapatkan penghargaan dan itulah yang bisa memotivasi kami. Kemudian selanjutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu yaitu penyampaian materi oleh Pak Garin. Pak Garin sudah ada di sini. Mungkin kami bisa silakan Pak Garin untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Mungkin materi film juga bisa dikirim sendiri kalau ingin komen gitu. Selanjutnya karena sering kalau ini ada gangguan sinyal juga ya. Salam untuk sahabat-sahabat semua dan mahasiswa yang mengikuti pada hari ini. Memang kita hari ini akan membicarakan tentang 2 tahun pasca pandemi ya. Perihal 2 tahun pasca pandemi ini. Pada bagaimana budaya visual yang terjadi gitu. Sebenarnya budaya visual ini kan sering menjadi sesuatu yang paling menarik, paling fenomena, karena sebetulnya memang apa yang disebut budaya pandang ini menjadi bagian terbesar dari kehidupan manusia. Bahkan ketika manusia belum bicara pun sebenarnya budaya pandang ini telah menjadi bagian dari lahirnya manusia untuk melihat dunia dan baru kemudian manusia mencari medium yaitu bahasa untuk mendeskripsikan seluruh kehidupan itu setelah mereka melihat budaya pandang ketika bayi baru 6 bulan, 1 tahun, dan sebagainya gitu. Oleh karena itu budaya pandang itu memang menjadi bagian dari budaya terbesar manusia dalam kebangkitannya dan peradabannya. Oleh karena itu budaya pandang atau visual ini kemudian menjadi bagian terbesar dari cara-cara mengkomunikasikan abad demi abad lah. Yang sering menutupi realitas atau tidak, bahkan bukan menutupi, tapi tidak secara langsung dia saling berdialog berbeda dengan realitas kehidupan yang ada. Jadi selalu ada kata maya dalam budaya visual, bahkan sejak dulu kala kan seperti itu. Maka pernah saya terangkan juga di antropologi bahwa ketika ada kata moi indi kan, moi indi adalah era moi indi adalah era-era
ketika kolonialisme terjadi sekitar abad 18-19 dengan lukisan-lukisan dari yang sebetulnya dimulai dari tokoh rupa dari Belanda dan kemudian berpengaruh pada tokoh-tokoh naturalis, lukisan naturalis Indonesia yaitu. Nah, Moi Indi itu menunjukkan keelokan, serba keelokan Indonesia gitu. Jadi kalau foto-foto atau lukisan di zaman kolonial Belanda selalu gunung, sungai, lalu bentangan sawah, bukit gitu, dan sebagainya yang membawa pada keindahan. Tetapi pada kenyataannya banyak tragedi kemanusiaan di Indonesia. Misalkan pemandangan gunung dan perkebunan kopi, tetapi terjadi apa yang disebut tanam paksa ya. Bagaimana buruh-buruh bekerja di perkebunan kopi dengan di bawah standar kemanusiaan misalkan. Oleh karena itu kalau Anda lihat bahkan dalam foto-foto sejarah histori tempo dulu gitu, maka Anda akan lihat sederet apa yang disebut budaya visual, budaya untuk menyampaikan ke publik baik nasional maupun internasional yang sering berbeda atau deskripsinya mengalami apa yang disebut dekonstruksi antara realitas dan kenyataan realitas dengan apa yang terjadi pada budaya visual ketika misalkan film ataupun TV dan lain-lain belum ada. Maka foto, lukisan dan sebagainya sebagian membawa pada realitas, tapi sebagian membawa pada apa disebut kebudayaan Moi Indi, yaitu menyampaikan keelokan, serba keelokan kita kepada wilayah-wilayah dunia, tapi realitasnya berbeda. Kebudayaan Moi Indi kemudian mempengaruhi dalam banyak aspek sekali ya, keelokan, serba keelokan. Bahkan pada periode Orde Baru pun keelokan Indonesia terus-menerus. Sampai sekarang pun kan keelokan Indonesia terus-menerus terjadi. Jadi kalau Anda akan lihat pembukaan Asian Games, pembukaan ini mesti sedikit narsis lah ya kan. Indonesia yang bersatu, Indonesia yang alamnya luar biasa dan sebagainya. Itu terjadi semacam itu sampai bahkan sekarang dengan media yang lain. Kalau dulu di awalnya ketika belum ada film lewat lukisan, foto dan sebagainya, kemudian berubah lewat televisi dan kemudian sekarang berubah lewat media sosial seperti itu, lewat media sosial seperti itu. Memang kemudian apa yang terjadi adalah dari periode ke periode ketika teknologi teknologi yang menjadi pencitraan media visual itu berkembang pesat, maka terjadi perubahan-perubahan dari cara membawa kenyataan di dalam kehidupan kita, cara mengkonsumsinya atau mengapresiasinya, cara mendistribusikannya, dan cara menafsirkannya. Dalam hubungannya dengan antropologi tentu saja kita mengenal pada era itu bagaimana Margaret Mead dan sebagainya ke Bali, karena di Bali pada tahun 1900-an menjadi era yang disebut turisme, era industri. Orang-orang datang ke Bali, cari Chaplin, Margaret Mead, tokoh dari antropologi datang, semua datang ke Bali karena ini adalah era turisme. Datang ke wilayah Bali adalah semacam suatu pencitraan diri yang luar biasa, baik bagi orang kaya, bagi artis maupun bagi para ilmuwan itu sendiri gitu. Nah, pencitraan visual ini itu bisa juga dibaca bahkan dalam sejarah ketika awal kapal-kapal besar ditemukan ya, awal-awal abad 16 itu pencitraan dilakukan secara visual kepada dunia ini. Jadi misalkan tokoh-tokoh pengelana dunia, Marco Polo dan sebagainya mau melakukan perjalanan ekspedisi, maka ketika ketika era peta ditemukan, ketika era apa yang disebut membuat baja besi itu kayak roti, jadi kapal-kapal besar gitu. Kalau di dalam kata-kata Pramudia itu modernitas telah datang seperti itu, sebuah era di mana segala hal akan dibuka karena peta, kompas, kapal-kapal besar itu lahir di dunia ini gitu. Maka terjadilah perjalanan rempah-rempah. Tapi apa yang terjadi sebenarnya ada hal yang ikonik yang menjadi visual yang membawa orang dalam perubahan-perubahan peradaban. Misalkan para pengelana itu kalau mencari sponsor, maka waktu itu kan lahirlah apa yang disebut pusat-pusat ilmu pengetahuan di Eropa. Pusat-pusat ilmu pengetahuan itu
akan bergengsi kalau mereka mampu melakukan perjalanan besar ketika peta itu belum ditemukan secara merata di seluruh dunia. Dan peta tidak bisa pakai Google Map kan sekarang. Karena sekarang peta lewat Google Map. Kalau dulu visual peta betul-betul nyata dan harus dilakukan dengan perjalanan. Maka dalam kisah-kisah yang sangat terkenal, para pengelana itu sering kalau mencari sponsor dari orang-orang kaya yang ingin mendapat citra bahwa mereka mensponsori penemuan wilayah-wilayah, penemuan pengetahuan, mereka hanya pakai visual-visual, misalkan membawa burung kakak tua gitu. Hal yang sederhana yang tidak ada pada mereka. Burung kakak tua dikasihkan ke bahunya misalkan. Wah, orang-orang yang tidak pernah lihat burung kakak tua akan wah pesona timur gitu, seperti itu semuanya. Jadi kalau Anda lihat seluruh apa yang disebut perkembangan ilmu pengetahuan, apa yang disebut seluruh perkembangan industri, apa yang disebut seluruh perkembangan kesenian juga dipengaruhi dengan apa yang disebut keinginan melihat secara visual sebetulnya. Keinginan melihat secara visual pada wilayah-wilayah yang disebut misteri, baik wilayah pengetahuan, baik wilayah itu keindahannya, baik itu wilayah itu keseniannya, dan sebagainya. Dan tentu saja seluruh budaya visual dimulai dari sketch gitu kan. Kalau di sebelum ada fotografi kan, semua pakai sketch, gambar, uraian. Kita lihat misalnya perjalanan Raffles di Jawa, itu kan dipenuhi sketch dan uraian. Maka budaya visual di awal tentu saja dimulai dengan sketch dan visual. Dan merujuk ke belakang lagi dimulai dengan lukisan di gua-gua. Dan kemudian timbullah apa yang disebut candi dan sebagainya. Nah, budaya visual di awal di mana segala-galanya visual, maka terus berkembang seiring dengan penemuan apa yang disebut dengan fotografi dan film dan sebagainya. Termasuk di dalam antropologi visual. Margaret Mead di Bali merekam kehidupan sehari-hari dengan ratusan kamera dengan kamera 8 mili ataupun 16 mili merekam kehidupan untuk apa yang disebut kajian-kajian untuk antropologi visual itu sendiri misalkan di Bali itu sendiri. Dan tidak hanya itu, budaya visual menjadi berkembang karena pertemuan apa yang buat elit dunia di Bali misalkan. Kita kasih contoh kasus di Bali. Ada yang disebut tokoh-tokoh kayak Charlie Chaplin, ada orang-orang teater, ada orang sastra yang berkumpul bersama. Jadi multidisiplin itu berkumpul bersama di Bali. Dan kemudian lahirlah semacam melting point itu kan pertemuan itu kan melahirkan semacam kebudayaan baru yang besar gitu kan. Tari, kecak, gitu dan sebagainya yang pengaruh lukisan dunia di Bali dan pengaruh lukisan Bali di dunia dan sebagainya. Maka kalau Anda lihat ada momen-momen besar terjadi pertemuan-pertemuan budaya lewat perjalanan dan sebagainya di berbagai tempat dunia yang melahirkan apa yang disebut budaya visual yang baru, baik pada seni, pada pengetahuan, pada turisme. Dan itu mempengaruhi banyak aspek, misalkan komunikasi visual lewat grafis, era-era turisme di abad kolonial gitu. Misalkan poster perjalanan mengundang perjalanan turis ke Jawa, ke Bali. Kalau Anda lihat di Instagram aja udah punya pengaruh besar pada wilayah estetik visual, di komunikasi visual, poster-poster turisme di era itu gitu. Dan ini apa yang buat pertemuan-pertemuan para elit ini sesungguhnya kalau diuraikan jejaknya melahirkan kebudayaan visual pada seni, pada pengetahuan, pada industri yang luar biasa sekali gitu. Nah, ini adalah era-era ketika awal film dimunculkan, lalu ada era-era yang kita sebut kemudian era industri pertama ya di dunia masuk ke Indonesia gitu kan. Era apa yang disebut 10 dan 20 ya. Revolusi di 10 ditandai dengan kapal uap ya kan, dan kemudian mulai muncul kemudian ada
listrik dan sebagainya. Gitu. Karena itu kalau kita lihat sebetulnya di balik sebuah poster kecil visual tentang perjalanan turis, iklan untuk datang ke Jawa atau untuk ke Bali, atau iklan kopi Jawa dulu sangat terkenal sekali seluruh dunia ya. Iklannya ada di mana-mana, dan kata orang kalau kopinya itu meskipun kopi Jawa tidak ditanam di tanah Jawa nggak enak, kata orang Eropa gitu. Gula kopi itu yang membawa kesejahteraan Eropa naik 6 kali lipat misalkan kayak gitu. Hanya dari satu poster misalkan tentang kopi, tentang Bali, kemudian bahkan sampai pada tentang pertunjukan tonil pada waktu itu ya, kayak Miss Cicih dan sebagainya. Anda bisa mendeskripsikan apa yang disebut seluruh fenomena antropologi di dalam era itu. Bagaimana komunikasi visual dalam satu poster bisa merepresentasikan banyak hal, dari turisme, industrialisasi, cara pandang ya, misalnya kayak cara pandang barat pada timur, cara pandang timur pada barat, dan kemudian banyak aspek-aspek yang menyangkut hubungan-hubungan internasional maupun hubungan-hubungan manusia baru dan penciptaan-penciptaan. Oleh karena itu sebetulnya di setiap era temuan pada hal yang menyangkut budaya visual, hal kecil saja. Dari foto, misalkan kalau foto-foto zaman dulu itu ikonik selalu ada buaya, ada harimau diangkut, maka di film Cokroaminoto selalu ikonik itu saya pakai. Ada buaya besar, ada harimau diangkut dan sebagainya. Bahkan budaya-budaya visual itu, misalnya kayu jati yang besar-besar gitu, diangkut sama penduduk dengan apa yang disebut dengan kereta ya, kereta kayu, bukan kereta api dan sebagainya ya. Nah itu semua menandakan bahwa di salah satu periode, di setiap periode teknologi industri, revolusi teknologi 10 aja, satu gejala bisa dibaca di dalam fenomena-fenomena antropologi yang sangat luas. Satu gejala budaya visual dari satu kata poster misalkan gitu. Itu bisa dibaca di balik itu sebuah perjalanan peradaban yang sangat besar di era itu, di era pada abad 10 itu. Belum lagi kalau kita menambah pada era-era 20 ketika 20 30 ya, ketika TV ditemukan, listrik mulai berkembang seluruh Indonesia, lalu kemudian TV ditemukan di era Soeharto gitu kan, gitu. Kelompok capir aja itu bisa dibaca ya kan. Bagaimana buat kemampuan komunikasi Soeharto pada pedesaan ya. Dan bagaimana konstruksi sosial itu dibangun gitu. Jadi misalkan tidak adanya orang-orang memakai koteka di wilayah budaya itu gitu. Misalkan penyeragaman tentang keindonesiaan lewat TVRI gitu misalkan. Itu satu fenomena komunikasi visual di era 20 itu aja sudah bisa menjadi catatan yang luar biasa bagi teman-teman semua. Poster-poster pembangunan PKK dan sebagainya. Di era zaman Pak Harto luar biasa sekali untuk dibaca bagaimana hubungan negara dengan masyarakat misalkan, atau hubungan individu dengan individu di zaman Soeharto gitu, di era 2030 ya gitu. Itu hanya dari satu aspek saja. Jadi budaya visual yang saya bilang yang memang bertumbuh sejak manusia lahir itu mempunyai tafsir yang begitu luas di dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya Pak Harto memegang padi aja dengan caping dan kacamata hitam. Itu jadi fenomena yang bisa dibaca relasinya dengan kemampuan membangun komunikasi publik ya, baik itu lewat cara-cara tirani ataupun justru juga lewat komunikasi yang sangat efektif kayak kelompok capir. Yang kalau kita baca sekarang di budaya visual sekarang, Anda datang ke daerah-daerah,
terulang kembali. Kalau hari ini partainya itu misalnya partai berwarna biru, maka daerah itu semua warna biru, mapnya juga harus biru. Kan gitu. Saya keliling Indonesia sekarang ya sudah kayak Orde Baru juga. Keliling di partai PDIP, mapnya juga harus merah. Saya pernah membawa map tidak merah di suatu daerah yang PDIP ya. Ya Mas, mapnya merah Mas, saya harus ganti merah. Nanti kalau di mapnya di daerah Golkar, mapnya sampai map loh, ini tidak usah kotanya ya. Ada daerah yang partainya biru, wah semua biru. Daerah yang partainya yang menang itu merah, ya merah semua. Ya itu yang paling lucu mapnya itu. Mapnya kalau pas Golkar ya harus kuning. Kadang-kadang bahkan sekarang di tengah era apa yang disebut dunia baru komunikasi dan disebut demokratisasi, bahkan hal-hal yang pengulangan Orde Baru itu terjadi besar-besaran di daerah. Gentengnya biru semua karena partainya biru. Kalau dulu kan cuma kuning aja ya gampang ya. Sekarang lumayan lah tukang cat cukup laku karena warnanya macam-macam ya. Kalau dulu kan yang laku ya kuning aja ya, karena yang menang Golkar kan gitu. Dulu kuning, cat kuning agak cukup naik oplahnya ya. Sekarang tergantung partai-partai ya kan. Partainya hijau ya hijau gitu. Sampai mapnya. Nah, seluruh fenomena-fenomena itu baik dari era 10, 20, teknologi yang ditandai dengan listrik, kemudian di 30 dan sekarang 40 ini, setiap apa yang disebut visual itu mempunyai suatu fenomena deskripsi yang sangat luas sekali. Poster tentang, saya katakan tadi tentang Moi India, lukisan Moi Indi ditafsir seperti apa di era dalam hubungan dengan realitas, kemudian map merah map kuning zaman Soeharto dan map merah biru ini di zaman sekarang bisa ditafsir semacam apa atau diuraikan dalam deskripsi pengetahuan yang luar biasa sekali. Maka sebetulnya hampir di setiap esensi visual itu mengandung suatu peradaban kebudayaan yang Anda akan membaca bagaimana sebuah bangsa mensikapi peradabannya. Jadi kayak tadi, oh berarti ini PDIP ini yang berkuasa, atau ini Gerindra yang berkuasa hari ini nih, karena mapnya warnanya ini kan bisa langsung ditebak. Lalu kecenderungannya seperti apa di dalam hubungan dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, pertumbuhan budaya visual itu memang mengalami percepatan yang luar biasa karena budaya visual kemudian berhubungan dengan seluruh teknologi. Atau dengan kata lain, budaya visual sebagian besar adalah anak teknologi, selain anak dari peradaban, tapi yang peradaban manusia itu sendiri, tapi yang lebih penting adalah anak dari teknologi. Jadi kalau kita lihat ketika film lahir di Indonesia lah gitu, itu hanya dari film-filmnya yang awal dan hubungannya dengan penonton, Anda akan lihat bahwa misalkan gini, lihat film apa yang disebut Terang Bulan lah gitu 1930 gitu. Itu semua pemainnya ya semua nama pemain nama Hawaii, semua pulaunya Hawaii, bajunya Hawaii. Dari itu saja sudah menandakan bangsa ini memang bangsa adaptif kalau ada kultur global yang datang kayak Korea sekarang gitu. Jadi kalau Korea sekarang ini sangat populer, bahkan orang berbahasa Korea itu cepat sekali anak-anak sekarang ya. Karena lewat Opera Sabun Korea menjadikan suatu komunikasi yang luar biasa, maka sejak zaman dulu di Revolusi 2030 kita sudah mengalami itu ketika Hawaii, lagu Hawaii sangat terkenal karena lewat radio, maka kemudian film pertama populer Indonesia semuanya kodenya kode Hawaii, bajunya, topinya, nama pemainnya. Satu gejala saja, satu gejala visual lewat film Terang Bulan, bahkan keroncong lalu dipengaruhi keroncong Hawaii kan gitu. Maka ada Hawaiian kan gitu kalau di TV RI zaman dulu kan dengan Hugeng dan sebagainya. Itu kita bisa membaca suatu peradaban yang sangat luas gitu peradabannya. Bahkan dari satu poster misalnya ditulis film diperankan oleh pribumi gitu. Hanya poster aja menulis itu kita sudah bisa
membaca bagaimana upaya kita untuk mandiri misalkan. Oleh karena itu sebenarnya kalau sekarang itu ada istilah pribumi lalu orang tidak pribumi, orang lalu tidak usah saja, itu sebetulnya tidak mengenal sejarah. Yang dulu pribumi itu Vivi Young termasuk pribumi pemainnya. Vivi Young itu Chinese kan gitu. Jadi sebenarnya kata pribumi dan non pribumi tidak bisa diterjemahkan. Nah, bagaimana hanya kata itu diterjemahkan sekarang saja di tengah politik sekarang misalnya. Lalu wah, tidak menghormati minoritas mayoritas, padahal ya tidak, dalam sejarah tidak seperti itu kata itu muncul. Itu hanya kata iklan. Kalau Anda membuka iklan-iklan film di era awal film, bahkan menjadi penanda juga ketika film dokumenter tidak laku. Kan film dokumenter dibangun oleh kolonial Belanda. Tidak laku, tapi ketika Jepang dengan apa yang disebut pusat kantor kebudayaan itu mengajarkan pada Usmar Ismail film cerita, maka booming film cerita. Artinya memang masyarakat kita tidak masyarakat data dan fakta, tapi memang masyarakat fiksi kan. Jadi kalau sekarang itu hoax terjadi ya biasa aja lah. Itu sudah menjadi penyakit bangsa sejak lama, sejak zaman awal film gitu. Jadi satu fenomena saja, hubungan film dengan masyarakat di zamannya, itu bisa dibaca dalam beragam fenomena. Jadi budaya visual film di awalnya, itu bisa dibaca fenomena-fenomena yang luar biasa. Itu di awal-awal di awal-awal revolusi industri 2.0 misalkan. Tapi juga ada lihat lagi kan misalkan bahwa seluruh warisan revolusi itu dibalik sebuah gambar mau indie, warisannya ya sebetulnya masih terjadi sekarang. Misalkan pemandangan indah, sekarang juga bisa jalan-jalan bagus gitu sekarang ya. Tapi dibalik itu sama kan, tanah-tanah tidak dimiliki pribumi warisannya, di realitasnya kan gitu. Kemudian para buruh atau para petani dibayar sangat rendah. Pajak di mana-mana kan, teknologi tinggi menggunakan orang luar materinya kan gitu. Maka agak lucu juga Krakatau Steel mau bangkrut sementara baja sebetulnya diperlukan seluruh negara itu, tapi lebih banyak import. Kan sama aja sebetulnya revolusi 10 dan revolusi 40 50 sekarang itu wajahnya seakan-akan betul besar, tapi realitasnya yang tadi tanah tidak dimiliki orang-orang Indonesia, disewakan, kemudian produk-produk berkualitas untuk ekspor, ya kan. Kemudian pajak di mana-mana, sumber dana dari bank dikuasai elit, teknologi juga sama. Oleh karena itu, di setiap revolusi 10, 20, 30, atau 4 sekarang, kita bisa membaca di balik sebuah budaya visual tertentu, kita bisa menemukan gejala-gejala sosial, politik, bahkan gejala-gejala bagaimana pengaruh industri dan gejala-gejala apa yang terjadi pada aspek-aspek kemasyarakatan yang sangat luas gitu. Nah, kalau kita lihat kembali perjalanan, kemudian kita lihat pada aspek contoh yang paling sederhana adalah film lah. Di revolusi 30 ketika satelit lahir dan sebagainya. Maka Anda lihat bagaimana politik bekerja juga terlihat di budaya visualnya. Soeharto hanya melarang dua hal, yaitu Islam ekstrim dan komunisme. Dah dua itu aja. Maka film-film yang mengandung komunisme ya pasti disensor atau dihapuskan. Kalau dulu ada judul film kanan kiri oke, pertama judulnya kiri kanan oke, tapi kiri dulu nggak boleh. Jadi dirubah kanan kiri oke. Segala-galanya harus bisa dideskripsikan. Misalkan Putu Wijaya mengambil judul plong. Plong kan nggak bisa diterjemahkan. Harus dicari bahasa yang bisa, judul film yang bisa diterjemahkan dan bisa diganti. Seluruhnya kontrol dari skenario sampai pada sensor segala. Bahkan kru juga mengalami kontrol yang luar biasa. Kru harus masuk di dalam apa yang disebut Dewan Film atau waktu sekarang ini kayak organisasi profesi lah. Ngirim film harus izin kan. Jadi kalau saya harus ngirim film, kalau memang bukan keputusan Dewan Film ya nggak bisa mengirim film. Maka pada waktu itu yang mengirim film, saya harus lewat pusat kebudayaan. Kalau enggak ya didatangi Intel di rumah. Sangat sulit mengirim film.
Tapi di sisi lain Anda akan lihat sensualitas sangat terbuka sebetulnya. Maka adegan-adegan zaman dulu orang pakai bikini, ya kan, akibat pergaulan bebas misalkan gitu. Itu luar biasa poster-poster di era-era tahun 70 sampai 80, bahkan lebih berani dari zaman sekarang. Selama tidak berhubungan dengan Islam ekstrem dan komunisme. Dua aspek itu aja di era Orde Baru. Tapi hiburan berkembang pesat sekali gitu. Dan kalau kemudian Anda melihat komunikasi visual atau budaya visual pada kebudayaan pop yang lebih luas, memang era keemasan film di tahun 70 sampai sekitar 90 akhir, maka Anda akan lihat bahwa film ditumbuhkan oleh suatu budaya populer. Ketika itu komik-komik muncul, Gundala, kemudian Ganes TH, dan sebagainya. Ya. Dan ketika globalisme datang di era-era 85 ke arah 90, komik Gundala yang asli muncul, Superman asli muncul, komik Jepang muncul, hancur semua budaya pop kita. Film juga hancur. Nah, hanya dengan satu gejala saja, misalkan wajah komik-komik di era itu, kita akan tahu persoalan-persoalan hubungan kemampuan produktivitas lokal dengan global dan sebagainya. Dan banyak sekali gejala bagaimana misalnya tentang censorship aja. Poster-poster zaman akibat pergaulan bebas sangat luar biasa sekali beraninya, ya kan. Tahun 60 untuk Putri Indonesia di Hotel Indonesia, orang pakai bikini dalam ruangan. Bayangin saja kan, sekarang aja udah heboh kan gitu-gitu, soal-soal semacam itu udah heboh sekali. Oleh karena itu di setiap era, baik 10, 20, 30, 40, kita menemukan begitu banyak fenomena dari budaya visual yang lahir dari hal-hal kecil, iklan, poster, sampai hal yang besar, film, TV, dan sebagainya kan gitu. Nah, contoh yang lain misalnya goncangan-goncangan ketika revolusi 30, 40. Dulu kalau kita menunggu berita kan ada berita nasional ya kan, berita jam 7, berita jam 9. BBC tetap menjalankan itu kan, tetap ada berita jam yang kita tunggu-tunggu gitu, untuk berita yang kita sebut berita resmi yang akurat oleh sebuah stasiun TV. Tapi di Indonesia selalu begitu terjadi perubahan revolusi, entah 10 ke 20, 30 ke 40, dan seterusnya, maka terjadi perubahan yang sangat-sangat besar. Karena kita cenderung kayak tadi, kalau ada sesuatu yang baru kita mengkonsumsi besar-besaran, semacam euforia gitu. Maka Anda lihat, sekarang kita nggak punya itu berita nasional. Jadi kalau kita mau mengakses informasi di era 4.0 ini, kita harus mengakses lewat media sosial yang begitu banyak beragam informasinya. Tapi berita nasional yang penting dan internasional tidak menjadi suatu program dari televisi-televisi yang sekarang. Akibatnya memang Pak, kita kehilangan panduan. Seakan-akan kalau yang lama itu jadul orang Indonesia itu, seakan-akan langsung hilang aja begitu saja. Maka di setiap pergantian revolusi terjadi kematian yang banyak di balik pertumbuhannya. Jadi ketika revolusi 20, 30, komik mati semua, film mati semua, misalnya tahun 90. Saya bikin film itu hampir sendiri di tahun 90 sampai 98. Dari mulai Cinta Sepotong Roti, Surat Untuk Bidadari, Daun di Atas Bantal, Bulan Tertutup Ilalang, film-film lainnya. Kita selalu mengalami suatu apa yang disebut euforia yang mematikan banyak, tapi jarang dilihat, yang dimunculkan adalah keberhasilannya. Misalkan Anda ikut jalan-jalan tol lah sepanjang Merauke. Kalau dari jauh kan bagus, jalan tol, kanan kirinya hutan. Tapi kalau Anda sering ke Papua, maka Anda akan lihat, oh ternyata sudah kelapa sawit semua. Maka Anda akan lihat, ya ampun penjual-penjual, bukan ibu-ibu yang memelihara anggrek hilang di jalan-jalan. Binatang-binatang yang hidup di wilayah hutan tropis yang menjadi warisan cucu kita, ya nggak mungkin hidup di wilayah-wilayah kelapa sawit, misalkan. Jadi di balik seluruh visual, Moi Indi yang mewarisi tadi 4 gejala besar tadi ya, tanah tidak kita miliki,
upah sangat kecil, kemudian apa yang disebut hutang di mana-mana, dan sebagai pajak di mana-mana, itu juga berulang di setiap revolusi, baik 10, 20, 30, sampai 40. Satu foto aja tentang jalan. Di satu sisi menumbuhkan pembangunan luar biasa, ya, jalan tol sekarang, tapi apakah kita pernah membicarakan misal satu tol menghancurkan warung-warung yang begitu banyak sepanjang Jakarta-Bandung misalkan. Cianjur aja dulu kan menjadi populer karena ini. Banyak sekali kota-kota yang kemudian mencari hidup dengan daya hidup sendiri karena tol-tol terus dibangun gitu. Bahkan tol Sumatera itu kan tol yang lama, jalan yang lama itu cukup besar dan melewati pantai, melewati tempat-tempat baru, ya mulai banyak yang mati juga. Nah, seluruh aspek-aspek budaya visual ini bisa dibaca dalam berbagai fenomena yang tidak pernah akan berhenti dari satu periode teknologi, revolusi teknologi, baik 10, 20, 30, ataupun 40 itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kemudian pada era sekarang, kita akan ngomongin tentang, kita akan bicara tentang apa itu 2 tahun pandemi kan. Gitu. Pertama adalah bahwa seperti zaman film yang tadi saya katakan menceritakan tentang apa yang segala-galanya, Hawa itu film Terang Bulan, maka sekarang ini kalau kita lihat di abad ini segala-galanya adalah media sosial kan. Handphone 2 kali jumlah penduduk, luar biasa sekali kan di dunia ini kan gitu. Teman-teman saya di luar negeri itu sampai pusing lihat saya, kenapa sih sibuk di Instagram dan sibuk di handphone kan gitu. Kurator dunia internasional dari koran Guardian itu megang handphone nggak pernah, itu handphone hanya orang-orang yang memang harus melakukan perjalanan, nggak bisa, tidak bisa dengan telepon dan tidak punya tempat untuk berkomunikasi, katanya gitu. Apa kamu nggak terganggu dengan handphonemu? Katanya malah seperti itu. Ketika saya megang handphone terus. Lalu saya tanya, kamu kan harus mengkurasi film seluruh dunia ya. Kan dia kurator dari Amsterdam, Rotterdam Film Festival, Dubai, banyak negara. Ya saya nggak mau terganggu, saya hanya mau kerja jam 7 sampai jam 9 malam, saya pakai laptop aja. Semua orang mau ketemu saya lewat laptop saya jam 7 dan 9, masa saya harus membayar handphone dan sebagainya. Malah mengganggu hidup saya untuk ngopi-ngopi, duduk, makan, ngobrol, kehidupan manusia saya terganggu. Seperti itu jawabannya kan. Di London ada sekolah tidak bisa komunikasi dengan WA, dengan dosen, ya harus dengan email. Karena email mempunyai kalimat yang lengkap. Ada tanda tangan, ada ini dan sebagainya yang mempunyai kalimat yang lengkap. Kita semua memakai WA, sampai bahasa Indonesia kita membingungkan kan gitu. Saya sekarang harus belajar tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan nilai-nilai media sosial baru ini. Maka saya mau bicara tentang media sosial baru. Misalkan media sosial baru hubungan dengan bahasa aja. Membayangkan nggak kita di dalam 2 tahun ini bahasa Indonesia mengalami penurunan, perkembangan atau pembiasan yang luar biasa misalkan kan gitu. Pemotongan kalimat, pemadatan, penggunaan bahasa-bahasa baru lewat WA. Bagaimana pengaruhnya bahasa Indonesia? Ketika segala-galanya menjadi online dengan percepatan teknologi digital yang luar biasa dan karena pandemi, percepatan pemakaian era 4050 ini. Hanya dari segi bahasa. Jadi sekarang itu saya harus belajar ghosting gitu. Bedanya ghosting dengan PHP apa? Oh gitu. Kalau PHP itu deketin cewek terus tetapi tidak menghilang, tapi sebenarnya dia tidak pernah serius, itu PHP hanya memberi harapan palsu lah gitu. Kalau ghosting kayak hantu, hilang. Wah, gitu. Saya harus belajar satu persatu istilah itu kan. Pada istilah-istilah yang sangat kadang-kadang kelihatan kasar ya tidak kasar, seperti kayak sad boy, fuckboy gitu. Penyebutan dalam dulu antara playboy dan satu playboy yang benar, yang satu kalem, tapi ini semua istilah-istilah baru ya yang ada di remaja-remaja kita sekarang yang muncul dari media sosial misalnya. Jadi kalau saya disebutnya kalau masker itu sad boy gitu-gitu. Ada istilah-istilah lah seperti kalau nyebut saya sedang ghosting nih, kayak sedang di ghosting terus berkali-kali.
set boy bener nih saya nih gitu misalkan. Itu ada bahasa-bahasa kayak gitu. Maka pandemi 2 tahun ini yang mempercepat segala-galanya lewat online. Itu pertanyaan kita bersama juga untuk kita bisa apa yang disebut merenungi adalah bagaimana dampak pada bahasa Indonesia saja. Ketika segala-galanya visual. Budaya tertulis yang visual itu seperti apa sebetulnya. Setelah kembali normal, sebetulnya di dalam komunikasi berbahasa lewat visual teks, alfabet itu seperti apa? Itu pertanyaan besar sekali karena nyaris sekali kita tiap hari hampir anak-anak itu berkomunikasi dengan WhatsApp. Itu contohnya ya di era 2 tahun pandemi ini. Kedua adalah bagaimana budaya menonton kita. Misalnya seperti saya. Memang kalau saya memang setiap periode 10 tahun atau 5 tahun berusaha mengikuti ekosistem baru, ekosistem media sosial baru. Maka ruang-ruang untuk meletakkan karya dan berhubungan dengan penonton itu meluas dan beragam. Maka kalau Anda lihat saya bikin menjadi supervisi untuk Siti Nurbaya di YouTube Galeri Indonesia Kaya dari Jarum. Dan mereka sedang membangun YouTube penonton sampai jutaan Siti Nurbaya. Saya supervisi di situ. Saya ingin tahu betul komunikasi lewat YouTube itu seperti apa gitu. Kemudian saya membuat karya dengan Oppo, handphone vertikal. Jadi tidak horizontal kayak film, tapi vertikal kayak kita lihat handphone frame-nya. Karena saya ingin tahu betul berkarya dengan handphone. Kemudian saya bekerja untuk film cerita dan desain produksi untuk A Perfect Fate dari sutradara Hadrah di Netflix. Karena saya ingin tahu betul bagaimana flow cara kerja dari OTT. OTT ada over the top, ada kayak Netflix, ada kalau di Indonesia ada Vision, ada Klik dan sebagainya yang sekarang mewarnai seluruh industri hiburan gitu. Kalau dulu kita harus ke TV lewat broadcast, sekarang kita langsung lewat internet bisa mengakses film-film seluruh dunia lewat Netflix atau lewat Disney Star misalkan gitu kan, seperti itu. Saya harus mencoba juga platform OTT baru ini gitu. Saya juga mencoba misalnya tetap kembali ke dokumenter dengan film Sepeda Presiden, tapi dengan gaya musikal dokumenter, lalu mencoba teater mix media. Oleh karena itu, di era baru ini, di era pandemi ini justru lahir apa yang disebut budaya tontonan dengan ekosistem baru. Ekosistem baru ini membawa suatu tantangan sendiri baik pada pencipta, pada dan juga penonton dan pada industri sendiri. Lahirnya OTT, YouTube, kemajuan teknologi apa yang disebut dengan handphone dan kemudian apa yang disebut ruang-ruang baru di media sosial. Setiap artis tidak perlu bergantung pada film, dia bisa mengiklankan dirinya, misalnya membuat tontonan sendiri. Maka TV-TV kecil muncul di dalam media sosial baru ini yang diprakasai oleh orang-orang membangun di ruang YouTube sendiri misalkan. Oleh karena itu segala-galanya menjadi screen, segala-galanya menjadi budaya visual di 2 tahun pandemi ini dalam percepatan yang sangat-sangat luar biasa yang menghasilkan hubungan penonton yang berbeda-beda sama sekali. Tapi oleh karena itu pertanyaan keduanya bagaimana budaya baca kita misalkan. Itu juga pertanyaan besar sekali pada kita setelah 2 tahun pandemi ini. Bahkan meluas lagi pertanyaan 2 tahun ini adalah bagaimana dengan persoalan-persoalan tentang nilai-nilai komunikasi publik oleh pemerintah. Karena dalam 2 tahun ini nilai komunikasi publik praktis online kan. Sehingga tenaga ahli komunikasi media sosial lebih berharga daripada kalau saya canda ya ahli antropologi, mau S3, mau S2, mau S1 ya, itu kalah bergengsinya di seluruh departemen dibanding dengan ahli-ahli media sosial, buzzer, influencer gitu. Wah itu jadi anak emas. Jadi kalau menteri itu mau melakukan kerja,
para pakar hilang dulu, yang adanya para pakar media sosial ini kan seperti itu kan gitu itu. Ini salah satu gejala saja. Nah, tapi bagaimana setelah pandemi ini? Karena masyarakat ingin pasti melihat apa yang dunia kenyataan yang dibangun oleh pemerintah gitu misalkan. Ketika dalam 2 tahun ini segala-galanya menjadi online dan lebih dikelola oleh para ahli-ahli media sosial dibanding pada pakar-pakar humaniora misalkan. Saya yakin para pakar humaniora itu kurang mendapat tempat lah di dalam era media baru itu khususnya di pandemi ini kan. Sehebat-hebatnya pemikiran ya kalau ada kurang populer followernya sedikit ya sudahlah hilang lah dari kestafan menteri gitu misalkan kan kayak gitu-gitu kan gitu. Contohnya ini guyonannya seperti itu. Jadi kita juga mempertanyakan kalau dari bahasa lalu budaya menonton, kita juga bertanya tentang apa yang disebut dengan nilai-nilai komunikasi pemerintah setelah pasca pandemi ini di dalam budaya visualnya gitu kan. Kemudian juga bagaimana yang disebut dengan bagaimana perkembangan anak-anak didik ya. Dari ruang yang bergaul hanya dengan media sosial 2 tahun, kemudian bertumbuh dalam suatu komunikasi di ruang kelas dan sebagainya ya. Itu juga sebuah pertanyaan yang tidak gampang untuk kita jawab. Pada akhirnya kita juga harus mempertanyakan bagaimana pengaruh intensitas yang sangat luar biasa penggunaan media sosial sehingga internet itu naik 200%. Dan kita sekarang dalam demografi di mana usia penduduk muda yang gemar media sosial itu bertumbuh besar. Tapi di sisi lain, berarti pertumbuhan media sosial baru bertumbuh. Di sisi lain, terjadi mulai pertanyaan-pertanyaan di Eropa tentang era media sosial itu. Sebagian orang Eropa malah mulai memperkerjakan kembali orang-orang umur 60 tahun kayak saya ini gitu. Karena dianggapnya orang-orang dengan ciri-ciri Z atau Gen Z ini sulit betul untuk mempunyai konsistensi. Contoh salah satulah di sebuah perusahaan gitu. Dan kemudian di restoran-restoran Eropa banyak orang-orang ibu-ibu umur 45 justru dipekerjakan, ibu-ibu yang biasa cerewet di rumah ya, ngurusin dapur, ngurusin anak-anak, ngurusin ini malah laku di restoran-restoran misalkan. Kembalinya suatu nilai-nilai yang kita anggap konvensional yang mulai muncul kembali di berbagai negara. Contoh yang lain adalah buku-buku lewat online hampir tidak laku sekarang, tidak menjadi bisnis. Nah, 2 tahun pandemi ini membawa begitu banyak pertanyaan dan fenomena. Dia membawa budaya visual yang luar biasa, karena segala-galanya visual. Bayangin, program tari harus divisualkan, program teater harus divisualkan, ya kan? Program apapun harus divisualkan untuk bisa online dan anggaran bisa berjalan, tetap berjalan gitu. Oleh karena itu orang film juga banyak yang hidup karena setiap pemerintahan memerlukan program yang bersifat visual kan gitu itu. Tapi setelah pandemi ini sebetulnya catatan-catatan saya tadi baik itu hubungan pemerintah dengan masyarakat, hubungan pendidikan dengan masyarakat, dan hubungan-hubungan fenomena bahasa Indonesia dengan media sosial, dan lain-lain, itu memang perlu menjadi catatan sendiri. Di sisi lain, kita punya suatu ekosistem baru media sosial tontonan, misalnya tadi ada OTT, ada handphone, bisa nonton lewat YouTube, bisa menonton apa dan sebagainya. Nah, catatan-catatan ini menjadi sangat penting, tapi menunjukkan bahwa di seluruh revolusi 10 lewat awalnya lewat apa yang disebut dengan penemuan kapal uap, ya, kemudian atau mesin di saat itu, kemudian revolusi 20 lewat listrik dan sebagainya, 30, 40. Apakah betul seluruh wajah visual itu merepresentasikan realitas sosial kita? Itu juga menjadi pertanyaan kita semua pada hari ini. Ketika revolusi 10 itu mewariskan tentang tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh warga Nusantara, kemudian upah-upah rendah, kemudian
teknologi dan barang-barang tetap import untuk ini, untuk pembangunan-pembangunan besar-besaran, fasilitas teknologi dan perbankan dikuasai elit misalkan, itu 1-0. Yang 2-0 seperti apa, 3-0 seperti apa warisannya, 4-0, 5-0 itu warisannya seperti apa. Dan yang kedua, bagaimana fenomena visual yang digabung, misal kayak meme-meme sekarang ini. Ya, itu juga fenomena kebudayaan. Misalkan banyak catatan antropologi yang berkait dengan fenomena-fenomena humor kan. Itu misalkan. Semakin suatu masyarakat punya ciri khusus, humornya memang makin tinggi. Kayak misalkan kayak Madura, Papua dan sebagainya, punya ciri khas tersendiri lah. Nah, makanya pada hari ini sebenarnya kita bisa merenungi budaya visual kita dari suatu perkembangan yang sangat luar biasa 10, 40, 50, di mana setiap gejala budaya visual terkecil dari mulai poster kayak itu misalkan, sampai pada tingkat-tingkat pembangunan fisik yang bisa dilihat visual, misalnya kayak jalan-jalan tol dan sebagainya. Kalau dulu kan jalan-jalan dibangun oleh Dendles gitu kan, jalan-jalan dibangun Dendles sama aja, jalan dibangun Dendles jalan yang memang dibangun untuk tanaman-taman ekspor, gitu. Jalannya dibangun untuk tanaman ekspor. Rakyatnya menderita kan seperti itu sebetulnya kalau di zaman 1-0 kan gitu. Nah, makanya seluruh gejala-gejala ini bisa dibaca baik aspek kesejahteraannya, pencerahannya maupun aspek paradoknya yaitu realitas sosial yang terjadi dan sebagainya. Karena tidak ada sebuah revolusi teknologi di zaman apapun dan presiden apapun itu hanya mengangkat apa disebut pencerahan atau enlightenment. Dia juga mau mengangkat tragedi-tragedinya. Oleh karena itu budaya visual selalu membawa dua aspek, yaitu aspek pada pencerahan. Jadi misalnya kayak saya gitu, pencerahan saya ya saya mampu punya ruang-ruang yang luar biasa untuk karya saya. OTT, over the top, Netflix, ini dan sebagainya kan. Tapi juga lewat YouTube, berkarya Siti Nurbaya, beragam gitu. Kalau dulu saya memamerkan film saya ke luar negeri harus membawa 10 kain besar, lalu harus nyari teater-teater di luar negeri, nyari panggung-panggung. Sekarang cukup lewat OTT ini karya saya bisa mendunia. Tapi tragedinya apa? Netflix, Disney itu sudah punya stok film yang besar, kayak perpustakaan dunia lah. Dengan harga kecil Anda bisa dapat perpustakaan dunia film. OTT lokal, Vision dan sebagainya belum punya perpustakaan yang besar. Dia harus mengisi konten yang banyak. Konten menjadi era terbesar, ciri terbesar abad ini di media sosial ini. Maka mereka berebut membuat seri-seri pendek-pendek. Banyak sekali sekarang anak-anak kerja untuk bikin seri pendek. Celakanya dengan biaya ringan sekali, karena duitnya terus-menerus harus untuk bikin. Akibatnya nggak lebih dari sinetron kan gitu. Itu tragedinya gitu kan. Sehingga karya-karya lokal kita bukan untuk dunia, malah makin kualitasnya bisa menurun. Karena untuk mengisi OTT ini dibutuhkan kecepatan, tapi juga keterampilan yang sangat besar untuk bikin karya-karya seri sinetron ini gitu. Alih-alih OTT ini mau mengambil alih pasar TV yang masih besar, dan supaya bisa berlangganan, karena berlangganan kan bukan budaya kita juga. Malah memperosotkan karya film di OTT ini. Meski di satu sisi dia memberi jaminan ekonomi dari para penciptanya. Contohnya, hanya satu gejala film aja terjadi pencerahan, tapi juga terjadi tragedi yang luar biasa, kan seperti itu yang terjadi. Oleh karena itu membaca budaya visual di era pandemi, di mana dalam 2 tahun terjadi percepatan karena teknologi dan karena protokoler COVID, maka ketika kita mulai normal kembali, ada begitu banyak pertanyaan tentang berbagai aspek kehidupan akibat atau dampak dari budaya visual itu sendiri. Itu dulu dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan silakan saja. Baik,
Terima kasih Pak Garin sudah berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang perkembangan kebudayaan dan visualisasi. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan kepada Pak Garin bisa melalui chat box atau langsung saja open mic. Maaf, saya sambil ngopi ya. Iya Pak, silakan. Silakan kalau mau. Iya, baik Pak. Baik, sambil menunggu pertanyaan hadir ya, mungkin ada tanggapan dari Ibu Rini selaku dosen pengampu ataupun Pak Budi Rajab. Disilahkan Ibu, waktunya 3 menit. Saya mungkin tidak menanggapi, saya bertanya nih. Ini kan tadi malam saya coba-coba lihat YouTube gitu ya. Jadi ada juga cukup banyak. Tadi ini saya baru buka juga Nurbaya. Nurbaya ini views-nya lebih banyak dari 3. Iya betul. Ya, cuman saya belum sempat nonton gitu. Cuman saya browsing YouTube itu ternyata banyak juga yang horor-horor itu disenangi ya. Iya betul. Iya itu jadi saya pikir apa ini jadi budaya apa ya? Jadi gitu. Ya, ya memang kalau film horor itu hampir rata-rata film Indonesia kalau horor itu minimal impas nggak rugi. Oh. Dan karena, di YouTube ya? Iya, di YouTube termasuk, di film Indonesia juga. Jadi kalau Anda membuat horor itu artinya langka untuk rugi. Jadi menjadi tontonan favorit sebetulnya. Maka termasuk di YouTube. Nah ini juga bisa dibaca fenomenanya. Pertama adalah menonton film horor, kalau orang rugi kayak nonton 1 orang aja. Kita kalau nonton tuh mesti lebih dari 2-3 orang. Oke. Nanti kalau nonton ke bioskop ya nggak sendiri. Jarang orang Indonesia nonton film horor sendiri gitu. Mereka suka nonton sebagai kebersamaan gitu loh. Teriak-teriak bareng, gosip horor bareng, nanti ketakutan bareng gitu. Kalau udah lihat YouTube gitu takut gitu, kumpul ngajak temen, ya kan makan Indomie bareng sambil takut-takut bareng. Jadi budaya komunal dan horor itu punya sejarah yang panjang sekali kan. Mistisme itu kan punya sejarah yang panjang. Iya. Sejak revolusi 10 lah misalkan. Mistisme adalah salah satu apa yang disebut dengan materi untuk orang-orang dunia datang ke Indonesia kan. Gitu. Bahkan lukisan-lukisan zaman itu selalu berhubungan dengan mistisme kan seperti itu. Jadi memang horor itu menjadi semacam apa ya? Formula yang nggak pernah mati di film Indonesia ya, dari zaman Susana ya. Dan dari zaman Susana sampai sekarang itu memang itu paling laku itu bikin gitu. Terus ini maksudnya khas Indonesia ataukah fenomena di? Kalau lihat di dunia itu khas Asia, maka film-film horor terbaik itu rata-rata dari Asia. Bahkan Amerika mencontoh atau mengambil ide dari Jepang, Thailand, Indonesia dan sebagainya. Itu kalau saya guyon karena kalau horor Amerika itu Eropa itu stereotip ya dan kelas menengah atas ya. Hantunya pakai dasi ya kan, Dracula itu hidup di kastil gitu kan. Kaya lah, hantu Indonesia itu agak menyedihkan ya, pocong ya kan, sobek-sobek gitu ya. Jenisnya macam-macam gitu ya, munculnya macam-macam dan kadang-kadang memang mengagetkan gitu jenis-jenisnya kan gitu kan. Maka kayak Setan Jawa karya saya yang sangat artistik pun kan laku karena mistismenya itu kan gitu kan. Dan art dan mistisme sudah berkembang sejak zaman di era-era 1900-an di dalam di Bali misalkan kan gitu sebagainya. Jadi memang horor itu untuk produser itu formula yang paling menyelamatkan ekonomi lah gitu kira-kira. Karena orang Indonesia nggak pernah nonton sendiri, nggak pernah lalu menikmati sendiri, nggak begitu. Iya aku takut mana-mana kumpul 5 orang pakai handphone buka YouTube gitu kan, wah jerit semua. Lalu takut pulang, ngundang temennya ke kos-kosan barengan lagi. Jadi memang secara follower dari horor ini menjadi penting dan tidak itu saja kemudian dilibatkan dalam wilayah sosial kan. Ya kayak yang horor tentang desa yang ada desa itu berkunjung dari desa ke desa yang hilang itu aja jadi film, jadi seri, jadi dan malah jadi turisme kan orang ikut datang nyari kemana-mana.
Nah, ini bisa juga jadi kajian sendiri tentang horor, khusus itu bagaimana fenomena mistisme di dalam sejarah manusia Indonesia, bentuk-bentuknya, hubungan dengan sosialnya dan sebagainya, ya. Dan kalau ada masalah sedikit yang menyangkut hantu masuk media sosial itu kan gempar banget kan. Satu desa kemarin di Depok itu ada apa kan gitu kan, Iya, betul. gempar gitu. Jadi memang horor memang suatu fenomena sendiri yang dalam sejarah kita, hiburan contohnya, itu menjadi sebuah formula untuk mendapatkan ekonomi, karena selain yang nonton horor, orang-orang Amerika kan nggak mungkin mau nonton horor rombongan gitu kan, nggak mungkin. Kalau kita mau nonton horor itu barengan ya, malah bisa lucu-lucuan di dalam gedung bioskop, yang satu pakai jilbab malah dibentak, woi kaget semua kan gitu, pocong nuding temennya, tertawa semua satu gedung bioskop. Jadi semacam budaya komunal menikmati mistisme ini menjadi sebuah fenomena yang harus diuraikan tersendiri ya. Termasuk kemudian berhubungan dengan nilai sosial di sekitarnya kan gitu. Iya, karena viewersnya banyak juga di YouTube saya lihat. Oh banyak sekali, makin menakutkan. Itu, ya. Makin menakutkan, makin tinggi followersnya gitu. Dan ditonton nggak mungkin satu orang. Kalaupun dia satu orang, besoknya akan ngomong ke orang, ya aku takut banget, aku udah nggak mau nonton lagi. Lalu nonton bertiga, bukain. Nanti dia ngomong lagi ke teman lagi, aku udah nggak mau, tapi nonton lagi. Nonton bareng, 5 orang nonton lagi, terus tumpuk terus gitu kan. Ya, jadi ini memang akarnya udah kuat mungkin di dalam kebudayaan gitu ya. Iya betul, apalagi di Sunda ya, kebudayaan mistis itu juga tinggi banget kan. Gitu. Babi ngepet, tokohnya perempuan semua kalau horor tuh. Jarang laki-laki, nggak ada kakek sihir, nggak ada pastor nge-shot gitu. Saya nggak tahu kenapa kok tokohnya perempuan semua ya di horor-horor Asia dan Indonesia. Itu jarang laki-laki gitu loh. Memang atau perempuan nakutin atau enggak, saya nggak tahu ya. Nah ini mungkin yang bisa dicari lagi. Kenapa ya ini? Kenapa perempuan semua gitu kan? Iya kan kakek, nenek kakek kalau di Eropa malah laki-laki kan. Dracula laki-laki. Kalau di Asia rata-rata perempuan. Perempuan horor itu horor cerita-cerita sihir di Eropa itu kan perempuan. Ya tapi di film rata-rata perempuan laki-laki Eropa. Dibalikin itu. Ya. Masuk ke Indonesia mungkin itu. Iya baik. Terima kasih Mas Karin. Ya. YouTube memang fenomena sendiri. Iya. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah ini sudah ada 2 penanya ya Pak. Yang pertama adalah dari Armia. Saya bacakan pertanyaannya. Saya izin bertanya, saat membuat film yang mengangkat isu gender atau masalah perempuan, hal-hal penting apa yang harus dilakukan supaya pesan dari film yang kita buat dapat tersampaikan dengan baik dan penonton film jadi lebih peka terhadap isu yang kita angkat? Silakan Pak. Saya promosi film saya, anak saya yang saya kagumi filmnya yaitu Yuni ya, nonton nanti kalau beredar. Karena film itu pun penuh fenomena, ya bahkan fenomena antropologi, sosial dan sebagainya. Jadi Yuni nanti tanggal 9 Desember kalau nggak salah beredar ya. Tapi pertama Anda harus tahu dulu apa yang disebut dengan jenis tontonannya dulu. Tontonan untuk film-film populer atau film-film independen atau lebih art atau film-film yang untuk interaktif, misalnya kayak masuk YouTube dan sebagainya, harus tahu dulu. Maka misalkan budaya membuat skenario cerita untuk populer kan beda dengan yang untuk art gitu. Lalu tempatnya di mana dulu? Misalnya saya bikin Siti Nurbaya, ya kan, sebagai supervisi di YouTube, contohnya. Di era sekarang. Maka kalau Anda lihat Siti Nurbaya kan diadaptasi ke tahun-tahun Jakarta tahun 75-an. Yang tema sekolah, pendidikan dan tema perempuan tentu saja berbeda, lebih aktual sekarang. Kedua, serinya rata-rata 10 menit. Satu masalah besar sudah masuk di satu seri. Dipenuhi lagu, contohnya. Dan tari. Karena saya membangun sebuah tontonan populer. Dalam tontonan populer ada formula. Lagu dan kemudian tari, dance ya.
Dan percintaan itu menjadi favorit, gitu kan. Gambar misalkan, gambarnya cantik beda dengan film-film saya Kucumbu Tubuh Indahku misalkan. Gambarnya itu bling-bling semua lah gitu contohnya. Karena itu dikomunikasikan tuh budaya pop di ranah YouTube. Yang kenapa ranah YouTube perlu seri yang pendek-pendek? Karena penontonnya itu fragmentasi. Jadi nonton sambil makan, sambil pacaran, sambil ini. Mas Rena terbalik itu. Kalau di bioskop itu upacara, orang nonton fokus pada tontonannya. Maka ketika Anda bikin film tentang perempuan juga dilihat medianya apa dulu. Mau YouTube, berarti penontonnya banyak di handphone, penontonnya fragmentasi, terpotong-potong, ya kan? Fokusnya nggak betul-betul kuat, gitu kan? Mungkin kualitas handphone tiap penduduk beda, tiap warga penonton beda, signalnya juga beda-beda kan, gitu-gitu kan? Nah, oleh karena itu begitu zaman ini pertanyaan tidak semudah aku mau bikin film tentang perempuan harus seperti apa, medianya pun harus diperhatikan. Di media sosial mau di YouTube maupun di platform apa atau di Netflix beda lagi tuntutannya dan kualitasnya beda lagi semua. Itu kedua yang diperhatikan. Yang ketiga adalah persoalan perempuan seringkali apakah sebagai media propaganda atau sebagai sebuah media seni. Kalau media propaganda rata-rata itu perempuannya serba menang gitu loh. Jadi kalau menghadapi persoalan patriarki menang di endingnya karena propaganda harus gitu. Tapi kalau seperti media yang lebih ke ekspresi, maka misalnya Anda nonton Yuni, itu fenomena-fenomena yang mengangkat renungan-renungan tentang kekalahan perempuan di berbagai wilayah kehidupan gitu misalnya. Oleh karena itu pada topik sensitif maka Anda juga harus lihat tempatnya, cocok di mana, cara penyampaiannya mau populer atau lebih ke ekspresi seni gitu kan. Lalu cara tuturnya gimana karena medianya berbeda. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab dasar-dasarnya dulu gitu. Anda mau bikin populer atau tidak populer? Anda membuat di ruang media sosial apa? Apakah YouTube, apakah televisi, ataukah film dan sebagainya. Di luar film rata-rata penontonnya fragmentasi. Maka tidak mungkin membuat sesuatu yang sangat detail, karakterisasi yang detail dan sebagainya, nggak susah sekali. Anda harus membuat sesuatu yang ditonton terpotong-potong, tidak terkonsentrasi. Nonton di laptop, tambah di YouTube, di handphone, nonton di TV itu penonton fragmentasi. Orang tidak konsentrasi 100%. Bisa sambil minum, makan, pergi dulu ke WC, balik lagi, dan sebagainya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda itu, kalau sensitif, Anda harus tahu medianya di mana, tujuannya untuk apa, kemudian terakhir adalah mengetahui resikonya. Jadi kalau saya bikin Kucumbu Tubuh Indahku, kemudian menjadi viral karena banyak yang ingin menyetop, Anda harus tahu dulu itu resikonya. Dan cara menanggulanginya seperti Anda juga Anda harus tahu dan siap untuk itu. Gitu. Kira-kira semacam itu ya. Baik, Kak Garin, terima kasih jawabannya. Nah, ini juga nyambung ya sama pertanyaannya dari Nguyen Tan Kang ya. Tadi sudah dibahas juga dan dijawab oleh Pak Garin. Apa yang harus diperhatikan saat membuat film tentang perempuan, terutama topik sensitif. Kemudian pertanyaan ini akan lanjut ke pertanyaan dari Bapak Ira Indrawardana. Salam Mas Garin, salam Mas Garin. Saya Ira Indrawardana, izin bertanya. Yang pertama, dulu masa kecil saya kenyang dengan film-film perjuangan pahlawan Indonesia seperti film Janur Kuning, film Jenderal Nagabonar, dan sebagainya. Kenapa sekarang atau akhir-akhir ini cenderung mati tema-tema film seperti itu? Padahal bagus membangun jiwa patriotis para siswa, kecuali film G30 SPKI. Yang kedua, sebetulnya apa kekhasan film Indonesia baik dalam tema horor, kisah percintaan, atau actions yang membedakan dengan film tema sama dengan luar negeri? Nah, seperti itu Pak, pertanyaan dari Bapak Ira. Ya, pertama adalah tentang karakter berbangsa berhubungan dengan politik ya.
di bangsa-bangsa lain itu di yang beradab ya, nilai keutamaan itu masih dijunjung karena nilai keutamaan itu dibangun dengan nilai-nilai demokratisasi yang memang dihayati. Oleh karena itu kalau Anda ke Washington gitu, itu adalah kalau orang Indonesia malah sebel mungkin anak Indonesia. Patung-patung pahlawan itu kota patung pahlawan. Puluhan patung pahlawan dan semua orang hormat. Pertanyaan sederhana, kita hormat nggak dengan patung-patung pahlawan kita? Kecuali hanya disuruh guru, lainnya mungkin kita semua hanya melewati aja kan. Karena apa? Nilai-nilai keutamaan di balik seluruh tontonan dan kebebasan itu selalu menjadi penting. Nilai keutamaan kepahlawanan, penghormatan, pemahaman asal-usul sejarah, ya, respect, itu nilai keutamaan. Dibangun pada masyarakat bangsa yang memang di perubahan politik apapun itu enggak dirusak, baik oleh politikus juga. Oleh karena itu ketika ada nilai kepahlawanan, mereka menghormati betul. Di kita sekarang agak susah. Kepahlawanan coba sekarang, siapa yang jadi pahlawan di elit politik kita sekarang? Gitu. Secara umum, universal ya. Tidak atas dasar dukungan. Menteri aja pahlawan. Ya hampir tidak ada. Pahlawan selalu bersifat sporadis karena mengerjakan sesuatu di periode tertentu waktu pendek. Gitu. Karena nilai-nilai keutamaan yang harusnya dibangun sejak kecil itu kepahlawanan itu bagian menjadi kodrat kemanusiaan ya. Anak kecil pengen jadi polisi, pakai baju tentara, ingin berkorban untuk bangsa, dongeng-dongeng kayak gitu, itu harusnya dibangun terus. Lalu di ruang publik dijaga. Ruang publik dijaga, polisi berkelakuan baik, ini. Sehingga nilai keutamaan itu betul-betul menjadi bagian dari nilai-nilai publik itu. Kalau itu tidak terjadi, maka seluruh nilai kepahlawanan itu kadang-kadang diolok-olok malah. Disepelekan. Nah pertanyaan tadi, kenapa enggak lagi ya? Mungkin juga ya kembalikan. Apakah nilai-nilai karakter keutamaan, misalnya Anda nonton Korea lah ya. Respect itu, kenapa film Korea itu bisa terkenal sekali di TV-TV kita, karena Konfusianisme. Kalau kita ngomong kayak gitu, misalnya religi, wah kuno, jadul kan gitu. Konfusianismenya itu tetap hidup. Contohnya adalah soal respect. Contoh kecil. Mau ayahnya bandit, anaknya kalau ngasih minum dengan respect. Mau bosnya bandit, menghormati bosnya dengan respect meskipun kemudian ditahan di penjara gitu. Terhadap orang tua, terhadap guru, cara ngasih minum, cara hormatnya respect. Kita begitu respect itu jadul nggak laku nanti gitu. Segala-galanya kita adalah pada yang tadi saya akan jawab tentang bedanya film kita dengan luar negeri adalah pada kita itu generasi topping, kemasan. Yang sejak zaman dulu selalu dikemas dalam mau indie kan gitu, dikemas pemandangan indah, dikemas pada Orde Baru, dikemas dengan cara propaganda, segala kemasan. Dan kehidupan sekarang kebanyakan juga topping, kemasan. Saya ngambil contoh gini, saya mensupervisi Siti Nurbaya. Teman-teman muda itu selalu gini, misalnya gini. Nah, jangan yang berat-berat mas ya, jadul banget sih gitu. Lalu saya tanya, film musikal luar negeri yang teater musikal Miserable. Miserable itu apa? Itu soal situasi revolusi loh mas. Kalau aku ngomong revolusi, aku disebut jadul nggak sama kalian? Saya produser jadul kan? Oke, yang kamu sukai, yang kamu hits banget lah. Dia sebut satu, saya sebut. Coba tokonya, deskripsikan aja. Tokonya siapa? Oh, tukang koran. Lalu dia bikin buruh di jalanan agar dapat hak untuk mendapatkan upah yang layak. Oke, tak balik. Kalau aku nyebut ini, kamu nyebut aku jadul nggak? Nggak hits nggak? Saya kasih produser lah. Tukang koran bikin perburuan. Ih Mas Garin nggak hits ya. Teman-teman muda lalu melongo semua. Ini semua yang kamu tonton, yang kamu cintai, kasihkan contoh ke saya adalah tema-tema berat. Yang kalau disebut di Indonesia diolok-olok.
Tapi mengkomunikasikannya dengan ringan itu kan soal keterampilan profesional. Mau dengan renungan atau dengan ringan, itu kan soal keterampilan, aku bilang gitu. Coba lihat film-film Korea. Perempuan angkat besi. Ya kalau aku di Indonesia, Garin mau bikin apa nih? Seri, Pak, Mah. Seri apa? Perempuan angkat besi. Ih, kuno banget ya, gitu. Nggak hits. Akibatnya apa? Kita memang topping aja. Komunikasi di dalam drama itu soal keterampilan. Mau tingkat apa? A, B, atau C, kan gitu. Komunikasi visualnya. Nah, kita kemasannya saja dulu, atasnya dulu, kan gitu. Maka kalau ada sinetron ibu-ibunya lebih muda dari anaknya, ya karena kemasannya followernya untuk jadi ibu-ibu memenuhi syarat. Kecantikannya memenuhi syarat. Di Korea, apakah itu penting? Ya penting. Misalkan wajah bos, ya harus memang meyakinkan. Tapi bermainnya meskipun itu sinetron, bermain dengan profesional. Kalau kita nggak perlu profesional, pokoknya followernya banyak. Sekarang itu kalau mau cari pemain, sekarang tergantung followernya gitu. Nah, yang membedakan film tema-tema kita dan tema-tema luar negeri, kita lebih banyak kemasannya. Toppingnya yang dipentingkan. Kan gitu. Nah, makanya misalnya coffee shop-nya harus yang canggih ya. Ceweknya yang bajunya seksi yang hits sekarang ya. Kan gitu semua tempat-tempatnya. Tapi coba lihat film Korea. Apa bos tuh rumahnya mewah. Dia cuma naik mobil yang nyambut pakai 9 payung. Bos orang hormat semua nunduk selesai. Cewek-ceweknya kemasan bajunya coba lihat. Ya kalah jauh lah sama sinetron Indonesia kan gitu. Sinetron Indonesia itu di kamar aja pakai dasi sampai dulu anak saya protes, papa nggak pernah pakai dasi di kamar ya. Waduh, bingung juga saya gara-gara sinetron pakai dasi di kamar, saya suruh pakai dasi di kamar ya pusing kepala saya kan gitu. Contohnya, jadi kita lebih banyak kemasannya daripada esensi profesional mengkomunikasikan karya sesuai dengan goalnya A, B, C gitu, tingkat A atau B atau tingkat C gitu. Contohnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi persoalan-persoalan dari kita. Kalau kisah percintaan kan bisa ditebak kan. Mobilnya mesti kayak gitu, ya kan, yang tren lah ya gitu. Bajunya juga, ininya juga. Jadi kalau ngasih, lalu banyak, misalnya sekarang banyak istilahnya apa, kutipan-kutipan itu apa namanya, kalau ada kayak pepatah-pepatah gitu-gitu apa namanya, istilah anak sekarang itu, quotes-quotes lah. Maka kalau saya nulis kayak film Perfect Fit, Mas Garin quotes-nya diperbanyak dong. Wah, mulailah ditambah quotes-quotes. Jadi segala hal yang dikonsumsi dengan cepat dan ada di permukaan. Gitu. Ya, makanya kalau kenapa film Korea temanya bisa beragam, karena lebih pada esensi tentang keterampilan berkomunikasi, mengelola dramaturgi. Maka dia tidak peduli itu tokoh anak muda politik, angkat besi, ya kan, dan sebagainya beragam karena nggak takut, tidak laku. Mereka takut kalau tidak bisa mengkomunikasikan dalam hukum drama yang profesional. Kalau kita tokohnya, profesinya dari awal-awal udah gitu dulu, profesinya hits nggak ya, gitu. Angkat besi nggak hits ya nggak usah. Alah buruh koran lagi, mah jadul banget, siapa yang mau nonton? Tapi orang Indonesia selalu itu mendua. Mereka minta film Indonesia gitu, tapi menonton film Korea tentang perempuan angkat besi kan gitu. Mereka bikin film musikal hal yang ringan-ringan, tapi nonton musikal Barat yang sebenarnya latar belakangnya begitu beragam dan penuh dinamika, revolusi, perburuan dan sebagainya. Jadi kita lebih pada bangsa yang kemasan daripada bangsa yang membangun nilai-nilai masyarakat sipil dan yang produktif dan kritis. Itu bisa dilihatlah di berbagai aspek kehidupan tuh. Jadi kalau ada program pemerintah ya kemasannya dulu kan, baik tampilannya. Sekarang kalau mau jelang pemilu kan setiap pejabat yang mau ke arah pemilu kan turun ke rakyat gitu kan, tanya jawab apa kemasan kan. Rakyatnya sampai di kelas bawah, di WC, di mana di toilet gitu-gitu kan. Jadi memang kita bangsa yang kemasan sebetulnya, bangsa yang
perbedaannya pada wilayah toppingnya. Kalau di luar kan rasanya dulu, toppingnya hanya tambahan gitu. Kira-kira semacam itu. Baik, Pak Garin. Terima kasih untuk jawaban dan responnya. Ya. Iya, betul, Pak. Tapi yang saya teman sahabat Nguyen Tan dari Vietnam ya, kemarin di Jogja Film Festival, saya foundernya untuk teman dari sahabat saya Vietnam ini, film Vietnam banyak meraih penghargaan ya. Pertama karya Life and Cloud Cuckoo Land, karya dari Phu Minh, maaf saya bacanya agak nggak terlalu tepat ya, Phu Minh Nha dan Pan Huang Minh Thi. Kemudian ada karya lagi Taste yang menang penghargaan utama, karya Lebao. Itu juga sahabat saya karena pernah datang ke Jogja juga. Jadi selamat untuk Nguyen ya, teman-teman dari Vietnam kemarin di Jogja Asia Film Festival meraih penghargaan tertinggi ya. Dan saya juga pernah menjuri di Vietnam International Film Festival 5 tahun yang lalu. Jadi kalau di sana, kalau di restoran, di warung-warung makannya minumnya pakai dingklik ya, dingklik kecil gitu di warung-warung. Dan memang tadi lihat filmnya, memang sebuah teks tadi saya katakan ya, teks visual kayak film gitu kan. Tadi kan banyak mencuplik film-film ya. Itu bisa dikelola untuk suatu analisa-analisa, misalnya analisa-analisa tentang perempuan Vietnam gitu. Oleh karena itu contoh saja bahwa ada banyak sekali teks-teks visual di film-film kita ya. Tadi misalnya tentang horor, tentang apapun bisa untuk membaca fenomena-fenomena antropologi ataupun fenomena antropologi dalam hubungannya dengan lintas humaniora ya. Dan contoh dari Nguyen Kang tadi menunjukkan hal itu. Kita bisa mengambil teks-teks dari film, dari poster, dari foto gitu-gitu untuk suatu kajian-kajian yang sangat luas dan bisa berfokus tertentu gitu. Jadi untuk Nguyen selamat karena minggu yang lalu film-film Vietnam berhasil mendapat penghargaan tertinggi di Jogja Asia Film Festival yang kebetulan saya foundernya, dan saya pernah 5 tahun lalu juri di sana. Dan menurut saya contoh dari Nguyen itu menunjukkan bahwa kita banyak bisa mengambil teks-teks dari budaya pop kita, film, komik, foto, dan lukisan dan sebagainya sebagai kajian-kajian tertentu lewat unsur-unsur di dalamnya gitu kira-kira. Iya, tapi tadi saya melihat film barusan Kang itu seperti dikatakan Mas Garin, kemasan lebih banyak. Nggak terfokus pada perempuan Vietnam itu bagaimana apanya gitu. Jadi nggak terjawab dengan yang mau difokuskan apanya. Memang masih sedikit propaganda ya sebetulnya. Iya, betul. Sehingga perspektif humanismenya itu kurang gitu. Pada karya-karya Vietnam yang baru perspektif humanismenya kelihatan kayak Taste dan sebagainya. Ini yang dicuplik adalah perspektif yang lebih pada normatif sifatnya. Ya, betul. Sehingga kalau memang mau bikin karya antropologi yang multi perspektif ya harus berani Nguyen untuk menggali lebih pada aspek-aspek kompleksitas humanismenya ya. Ya. Humaniora dan daripada nilai-nilai normatif yang bersifat propaganda tentang nilai perempuan. Rata-rata memang film tentang perempuan kemudian menjadi propaganda. Misalkan kalau di film itu perempuannya kalah, wah bukan representasi gender gitu. Padahal memang itu untuk potret, untuk kita merenungi, bukan untuk propaganda gitu misalkan. Ya, betul. Contohnya semacam itu. Ya. Jadi Nguyen nanti harus membuat lagi dari bahan-bahan film. Banyak sekali film-film Vietnam yang merepresentasikan humanisme perempuan yang sangat kompleks ya. Ada film tentang, waktu itu saya nonton The River, lalu saya nonton film tentang taksi ya, tentang laki-laki yang taksi dengan perempuannya. Dan The Taste ini yang menang ini juga di ini juga fenomena-fenomena baru
perempuan ya. Ya. Coba Kang Budi nonton Juni ya. Ini bukan karena putri saya saja kagum lihat bagaimana perspektif humaniora dari perempuan itu terbaca di wilayah-wilayah Tangerang ya. Ya. Oke, kapan akan ini? Tanggal 9 Desember di Bioskop. Oh, 8 Desember. 9. Oh, 9. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, Bapak, sepertinya tidak ada pertanyaan karena waktunya tinggal 7 menit lagi. Iya. Baik, saya akan langsung closing saja. Tiba di penghujung acara ya. Sebelum mengakhiri, ada kesimpulan yang sudah dirangkum, yaitu visualisasi bisa mengkomunikasikan budaya kepada publik, berbekal realitas dan menyampaikan keelokan fenomenologi dalam antropologi sendiri. Hubungan film dan masyarakat bisa dibaca dari fenomena dan gejala sosial yang ada. Satu hal yang bisa dikembangkan menurut Pak Garin dalam menghadapi perkembangan yang terjadi. Bangsa ini adalah bangsa yang adaptif. Adaptiflah. Saya Rapa Kustipia selaku moderator undur diri. Terima kasih kepada narasumber, Ibu Kaprodi Antropologi Unpad, para dosen antropologi Unpad, dan hadirin yang menyempatkan mengikuti acara ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Garin. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Kang Budi, Bu Dini. Ya, makasih Mas Garin. Ya, makasih. Saya close ya. Makasih. Ya.